Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua, di channel yang sama, yaitu Puas Channel Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Bincang-bincang kita pada sore hari ini, yaitu mengenai hubungan antara obesitas dengan infertilitas. Beberapa saat yang lalu, saya pernah menayangkan mengenai hubungan antara obesitas dengan gangguan siklus haid. Banyak di antara pasien saya, baik melalui chat maupun saat berjumpa kembali, mengatakan, "Dokter, mengapa ya kok akhir-akhir ini setiap saya berkonsultasi dengan dokter, khususnya masalah siklus haid saya yang tidak teratur atau masalah saya ini mau promil, kok saya disarankan untuk diet, untuk menguruskan atau mengurangi berat badan." Nah, para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini, ayo kita bincang-bincang santai mengenai apakah memang benar ada hubungannya mengenai obesitas atau kegendutan itu dengan masalah infertilitas, masalah ketidaksuburan. Nah, bincang-bincang mengenai promil atau infertilitas, beberapa bulan yang lalu saya juga pernah menayangkan mengenai bagaimana kita melakukan pendekatan itu dari sisi istri, dari sisi suami, dan juga langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh menyangkut pemeriksaan, menyangkut pola hidup sehat, dan juga tips dan triknya bagaimana supaya promil ini cepat berhasil begitu ya. Nah, sekali lagi pada kesempatan kali ini kita mengkhususkan biar para sahabat sehat yang mendengarkan channel saya ini bisa paham. Oh begitu ya. Makanya kok saya ini disuruh berusaha diet untuk menguruskan berat badan saya. Nah, kita tahu setiap wanita kalau normal setiap bulannya itu ada yang namanya siklus ovulasi. Keluarnya sel telur dari indung telurnya. Nah, kalau pada wanita yang mengalami obesitas, yaitu kegendutan, di mana BMI-nya atau body mass index-nya itu melebihi daripada 30, katakanlah begitu ya. Pernah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu ini, menyebabkan gangguan hormonal. Nah, kalau gangguan hormonal otomatis berdampak pada gangguan ovulasi. Pernah sahabat sehat mendengar istilah PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Di situ sel telurnya itu mungkin banyak, tapi kecil-kecil. Ya, istilahnya orang Jawa mengatakan bantat ya, nggak bisa mateng. Nah, dalam kondisi sel telur yang seperti ini, kalaupun dibuahi, itu tidak bisa terjadi pembuahan yang baik, tidak bisa terjadi kehamilan. Nah ya, jadi obesitas, kegendutan tadi menyebabkan gangguan hormonal menyebabkan gangguan siklus haid, seperti yang sudah saya bahas di tayangan yang lalu ya. Erat kaitannya antara obesitas dengan gangguan siklus haid. Nah, kalau sudah terjadi gangguan siklus haid, tidak ovulasi atau tidak keluarnya sel telur, itu menyebabkan juga perubahan metabolisme insulin. Sehingga para sahabat sehat jangan heran, kalau saya ini didiagnosa dokter PCOS, kok saya ini dikasih obatnya orang kencing manis, padahal saya bukan kencing manis. Nah, sekali lagi para sahabat sehat, jangan kesusu heran dan jangan langsung googling. Saya ini kok dapat obat namanya ini katanya untuk orang kencing manis. Nah, tanya dulu kepada dokter Anda. Pasti ada alasannya kenapa dokter memberi obat itu. Mungkin harus diambil efek sampingnya, atau mungkin kita tujuannya memang supaya kadar insulin dalam darahnya itu stabil, supaya bisa memperbesar sel telurnya. Oke, ya jadi itu masalah yang tadi gangguan hormon menyebabkan gangguan siklus haid, gangguan ovulasi. Bisa juga menyebabkan
gangguan struktur atau fungsi daripada kualitas sel telur itu sendiri. Sehingga kalau kualitasnya kurang baik, kalaupun dibuahi kadang implantasinya atau nempelnya hasil pembuahan ini nggak bisa bagus sehingga terjadi keguguran. Ya, ada seorang pasangan datang kepada saya, dia sudah mengalami keguguran 3 kali. Dalam istilah kedokterannya abortus habitualis. Bolak-balik hamil tapi bolak-balik gugur. Nah, banyak sebab memang, tapi salah satunya bisa karena ini tadi ya, jadi kualitas daripada sel telurnya kurang baik. Katakanlah terjadi kehamilan sudah agak besar, terjadi kehamilan risiko tinggi, ya. Karena pada wanita yang obesitas itu juga merupakan predisposisi atau kecenderungan bisa mengalami hipertensi dalam kehamilan, diabetes dalam kehamilan, ya. Pernah dengar ya? Preeklamsi, kemudian itu tadi ya, diabetes dan sebagainya. Nah, itu kalau sampai terjadi kehamilan juga berisiko. Nah, para sahabat sehat, ini kalau kita ngomong dari sisi perempuannya. Nah, sekarang mungkin yang para suami atau para bapak-bapak ini nggak mau kalah nih. Nah, kalau yang obesitas suaminya, apakah juga berdampak dokter terhadap kesuburan tadi, infertilitas tadi? Saya jelaskan bahwa prinsipnya kan terjadi gangguan hormon nih. Pada perempuan juga bisa berdampak seperti itu kalau dia mengalami obesitas. Pada laki-laki pun iya sama. Jadi pada laki-laki yang mengalami obesitas, kadar testosteronnya itu turun. Digantikan dengan sepertinya kadar estrogen ya. Kita tahu bahwa hormon laki-laki, hormon testosteron tadi ini pada laki-laki yang obesitas turun. Nah, otomatis ini kan mempengaruhi kualitas daripada sperma ya. Jumlahnya, konsentrasinya bisa berkurang juga. Kalaupun jumlahnya cukup lebih dari 15 juta katakanlah begitu ya, itu kualitasnya baik itu kegesitannya, morfologinya bentuknya. Jadi sperma itu ada istilahnya ada kepala, ada leher, ada badan, ada ekor ya. Nah, ini kualitasnya. Jadi bisa putus-putus. Putus di leher, di ekor ya. Jadi sekali lagi kualitas spermanya sangat erat kaitannya dengan masalah gangguan hormon yang disebabkan pada laki-laki yang mengalami obesitas. Nah, tadi kalau pada perempuan bisa mengalami hipertensi, diabetes, pada laki-laki sama. Laki-laki yang obesitas itu mudah mengalami hipertensi maupun diabetes. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya pada sisi istrinya. Istrinya udah berniat betul-betul kepingin diet begitu, kalau tidak didukung oleh suami, di mana suaminya juga mengalami obesitas, sebenarnya sama. Nah, saya selalu kalau ada pasutri yang datang kepada saya mau promil, itu selalu saya ajak ngobrol berdua. Yang namanya program hamil itu bukan hanya programnya para istri. Kesepakatan untuk bersama mendapatkan buah cinta, yaitu mendapatkan anak keturunan yang kualitasnya hebat, itu adalah keinginan kedua belah pihak. Istri dan suami sama-sama datang, sama-sama ngobrol. Kalau kebetulan keduanya juga sama-sama obesitas, jadi baru-baru ini ada pasien saya, suaminya istilahnya berat badannya itu sekitar 105 kilo. Suaminya lebih hebat lagi, kan suaminya itu 105 ya, maksud saya suaminya 105, istrinya itu 118, hampir 120 ya. Nah, disitulah saya langsung mengatakan ayo sama-sama berjuang untuk mengikuti pola hidup sehat. Jadi saya tidak menyarankan bahwa 1 bulan ketemu saya langsung turun 20 kilo, tidak ya. Kalau berat badan sudah di atas 100, bertahap tiap bulan turun mungkin 2 kilo, 3 kilo seperti itu. Tapi terus saya percaya dan memang sudah terbukti nyata dengan pola hidup sehat, dengan penurunan berat badan yang signifikan, itu ternyata bisa belum sampai promil yang aneh-aneh itu terjadi pembuahan alami dan terjadi kehamilan. Kemudian ada yang mengatakan, Mbak dokter, saya memang mulai kecil memang gendut. Coba diingat-ingat menikahnya udah berapa lama? Ini saya menikah sudah memasuki tahun keempat.
pada waktu menikah dulu beratnya berapa? Sambil senyum istrinya menjawab, saya pada waktu menikah memang berat badan saya udah 80. Nah sekarang berapa? 118. Berarti nambah berapa? Nambah 38 kilo loh dari 80 ke 118. Nah, jadi saya katakan, oke, berjuang untuk kembali ke modal awal. Saya nggak nyuruh ibu berat badannya jadi 50 atau 60, enggak, karena modal awalnya memang udah 80. Coba dari 118 dikembalikan ke modal awal secara bertahap, secara pola hidup sehat. Bukan dengan minum obat-obat pelangsing, bahkan suntik. Saya baru dapat pasien, dia suntik katanya untuk membakar lemak. Saya bingung disuntik apa ya? Ada bekas hematomnya memar di dinding perutnya karena disuntik ya, disuntik beberapa kali. Sekali lagi saya katakan, ayo berjuang. Cara orang sendiri-sendiri. Ada yang mau pakai sistem apa istilahnya intermittent fasting. Jadi makan terakhir jam 6 sore, terus 15 jam sampai besoknya jam 9 baru makan lagi. Kan nggak terlalu susah kan karena malam tidur kan. Kemudian pagi baru bukanya jam 9 begitu. Kemudian ada yang dengan cara mengurangi lemak, mengurangi gorengan, mengurangi karbohidrat. Semuanya bagus-bagus saja. Tapi sekali lagi dengan pola hidup sehat tadi. Olahraganya juga harus giat. Nggak bisa cuman karena nggak makan, puasa, lapar, ya udah tidur aja. Nggak bisa begitu ya. Aktivitasnya harus tetap ya. Bekerja tetap bekerja. Aktivitas harus tetap ya. Sehingga pola hidup sehat sudah saya katakan berkali-kali dalam tayangan yang lalu juga meliputi pola diet, pola makan, pola pikir, ya jangan karena stres terus apa makan ngemil terus gitu ya enggak ya. Kemudian juga pola istirahat ya. Jadi itu semua harus seimbang. Kalau seimbang hasilnya lebih baik. Oke, jadi para sahabat sehat baik untuk istri maupun suami itu obesitas ada dampaknya, mempengaruhi atau menyebabkan gangguan hormon, di mana gangguan hormon ini kalau bagi wanita menyebabkan gangguan siklus haid, gangguan ovulasi, gangguan kematangan atau kualitas sel telurnya. Pada laki-laki juga sama, menyebabkan gangguan daripada kualitas sperma. Sehingga kalau sel telurnya ada gangguan, spermanya juga ada gangguan, otomatis terjadinya pembuahan ada gangguan. Kalaupun terjadi pembuahan hamil, bahaya terjadinya keguguran juga meningkat. Kalau sampai hamilnya besar, terjadilah kehamilan risiko tinggi. Sehingga sekali lagi itu yang perlu dipahami sehingga kalau saat ini sedang berada dalam fase obesitas di mana memang apa mengalami kegendutan yang sangat bermakna, itu sekali lagi tidak benar bahwa istilahnya kalau gemuk itu menandakan kemakmuran, tidak ya. Jadi ada mungkin ada yang mengatakan apa besar itu indah atau mungkin gendut itu yang penting sehat, bukan ya. Jadi sekali lagi memang saya setuju yang penting itu sehat. Nah, salah satu parameter daripada sehat adalah berat badan ideal. Saya sekali lagi tidak menekankan harus kurus kerempeng, bukan. Tapi berat badan ideal agar tercapai apa yang Anda inginkan. Oke, para sahabat sehat, kalaupun sampai ini saya baru ingatin, program bayi tabung IVF. Itu pun kalau pada wanita yang obesitas, di mana BMI-nya lebih daripada 35, itu angka kegagalannya lebih tinggi. Sudah habis banyak ya, mohon maaf ini kan habisnya lumayan nih kalau ikut program bayi tabung, sudah habis uang banyak, gagal kan eman-eman. Kalau hanya karena faktor salah satunya obesitas tadi. Ayo sama-sama kita berjuang ya. Jadi pesan moralnya adalah kita perangi obesitas dengan cara pola hidup sehat. Dengan diet dan juga dengan olahraga ya. Jadi sekali lagi banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya toh. Jadi sekali lagi banyak manfaatnya. Kalau kita jadi langsing itu bukan hanya cantik atau kalaupun para suami kalau jadi langsing mungkin six pack begitu atau gimana bukan hanya sekedar untuk gagah atau apa jadi pakai bajunya lebih pede begitu tapi yang jelas untuk kesehatan luar biasa dan hubungannya dengan infertilitas tadi udah jelas ada sangat erat kaitannya. Begitu para sahabat sehat, kalau kurang jelas silahkan Anda chat di kolom komentar, nanti saya akan berusaha menjawabnya. Nah, saya katakan tadi salah satunya pola hidup sehat selain pola diet, pola istirahat juga pola pikir. Nah, supaya Anda juga santai, rileks, silahkan kalau Anda mau refreshing ya.
Refreshing tidak harus ke luar negeri, tidak harus menginap di hotel yang mewah, santai-santai saja ya. Bersama dengan pasangan Anda mau jalan pagi atau jogging bersama, mungkin putar-putar di lapangan, mungkin di alun-alun atau di mana silakan ya. Jadi sekali lagi, para sahabat sehat, silakan kalau Anda merasa ada manfaatnya tayangan ini, silakan like, komen, dan share. Kalau Anda kepingin channel saya yang satu yang berkaitan dengan edisi refreshing, healing itu ada di Walid Family ya. Jadi di situ acara dengan keluarga, mungkin dengan anak, dengan cucu. Kalau Anda yang belum punya anak karena kaitannya dengan infertilitas, mungkin ada kesempatan untuk second honeymoon ya. Sekali lagi, bepergian bersama pasangan quality time itu diperlukan agar sekali lagi pola hidup sehat tadi. Oke, para sahabat sehat, sampai jumpa dalam edisi berikutnya yang masih ada kaitannya dengan obesitas. Kita tunggu.